Iya, terima kasih Bapak Abi Setiawan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Herawati ya, yang telah membuatkan room ini untuk kita dapat berdiskusi sedikit mengenai masalah kenakalan remaja. Baiklah, saya ucapkan dulu terima kasih kepada para moderator yang sudah uh, mau hadir dan berkenan hadir di dalam diskusi kami ini. Walaupun mungkin pesertanya ini aja ya Pak ya. Nah, baiklah untuk tema yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang kenakalan remaja. Nah, ya, apa dan siapa itu remaja? Sekarang kita bahas dulu apa dan siapa itu remaja ya Bapak Ibu. Jadi remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja itu manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi juga tidak disebut sebagai anak-anak. Jadi masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian siapa itu remaja? Nah, remaja itu merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa yang berjalan antara umur 12 sampai 21 tahun. Jadi remaja itu kisaran usianya yaitu dari 12 sampai 21 tahun. Dan di bawah 12 berarti itu masih anak-anak. Dan di atas 21 tahun berarti disebutnya dewasa. Kemudian di sini apa itu kenakalan remaja? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Nah, kenakalan remaja ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang memang ABG labil, anak-anak yang memang belum mengenal dirinya sendiri, jadi dia masih mencari jati dirinya. Kemudian di sini ada definisi kenakalan menurut para ahli ya. Dari Bapak Kartono, yaitu ilmuwan sosiologi, kenakalan remaja merupakan gejala sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Kemudian menurut Kartini Kartono, yaitu pada tahun 1988, mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak yang cacat sosial, sehingga mereka menderita cacat mental yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan yang mereka selalu jadi maaf. Jadi cacat sosial di sini bukan cacat fisik mungkin ya, karena dia memiliki kekurangan atau kesulitan dalam mencari interaksi dengan orang lain. Jadi cacat sosial itu dia tidak mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain, ataupun dia bisa bersosialisasi dengan orang lain tetapi dengan jalan yang salah. Kemudian kita lihat di sini jenis-jenis kenakalan remaja. Oke, kita lihat dulu yang kesatu itu yaitu kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, kalau di lingkungan keluarga ya sudah kita tahu mungkin ya, tidak mendengarkan nasihat orang tua, kemudian tidak mentaati perintah orang tua. Kemudian ada lagi melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin di dalam setiap keluarga pasti ada sebuah peraturan. Misalnya pada saat jam 9 malam kalian itu sudah harus di dalam rumah, atau jam 8 malam kalian sudah tidak boleh keluar rumah. Jam 8 malam itu kalian sudah harus di rumah. Jam tidur misalnya jam 9. Jika ada anak yang melanggar norma itu, jadi pulang jam 9, jam 10, jam 11, berarti itu sudah melanggar norma yang telah disepakati bersama oleh keluarga. Nah, ada lagi. Yang kedua yaitu kenakalan remaja di sekolah. Ya, sebagai guru mungkin kita sudah sama-sama tahu ya kenakalan seperti apa saja yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yaitu tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Dari rumahnya berangkat, tapi ternyata pada saat di sekolah dia tidak ada dan tidak ada keterangan pula. Nah, kemudian ini meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Mungkin ini kabur kali ya. Jadi anaknya pada saat jam pelajaran itu dia pergi entah kemana, bisa nongkrong di jalanan atau dimanapun. Nah, ini juga termasuk salah satu kenakalan remaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu membawa senjata tajam ketika sekolah. Mungkin kalau dipikir-pikir untuk apa membawa senjata tajam ketika sekolah, ternyata ini ada hubungannya nanti dengan kenakalan remaja di luar sekolah. Jadi ada hubungannya dengan tawuran, mungkin nanti akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyontek. Ini hal kecil sebenarnya, tapi itu juga merupakan kenakalan remaja.
Kemudian jenis kenakalan remaja selanjutnya yang ketiga itu kenakalan remaja di luar sekolah atau masyarakat di masyarakat. Jadi kenakalan remaja di luar sekolah ini misalnya nih contoh-contohnya ada ikutan balapan liar antar geng, ikutan tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, bahkan merampok dan free sex serta yang lain sebagainya. Nah, ini adalah poin-poin yang memang sering kita jumpai ya, terutama untuk tawuran antar geng. Kemudian minum-minuman keras, sekarang itu sudah banyak sekali oplosan. Nah, minuman oplosan itu miris sekali ya, saya mendengarnya. Bahkan dari anak SD yang berkumpul sekitar 5 orang atau 10 orang itu ada 7 diantaranya overdosis, bukan overdosis, mungkinnya keracunan gara-gara mereka meminum minuman oplosan tersebut. Nah, kemudian apa sih faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja ini? Nah, inilah faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Jadi krisis identitas itu yang seperti tadi saya bilang, bahwa krisis identitas itu adalah adalah kondisi di mana anak itu sedang merasa mencari jati dirinya. Dia tidak tahu dia sebenarnya untuk apa, ya itu seperti apa. Jadi dia mencari apa sih yang enak buat saya, apa sih yang tepat buat saya. Jadi mereka berpikir tentang identitasnya sendiri. Jadi mereka memiliki krisis identitas. Kemudian kontrol diri yang lemah. Pada saat mereka memiliki krisis identitas itu, mereka memiliki kontrol diri yang lemah sehingga mereka berpikir, oh, aku sepertinya harus begini. Padahal dia tahu itu salah, tapi masih dia lakukan. Jadi dia merasa hebat di situ. Mungkin itu faktor internalnya ya. Jadi dia merasa bahwa tawuran atau melakukan kenakalan itu adalah sebuah keren gitu, kesannya keren, atau mungkin dia memang melakukan itu untuk caper. Jadi itu krisis identitas juga termasuk ya, masuk caper itu masuk krisis identitas biasanya. Dia merasa tidak diperhatikan oleh orang lain atau orang tuanya atau keluarganya atau siapapun, jadi dia melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, ini dari keluarga, mungkin berhubungan dengan yang tadi internal ya, dari keluarga, pergaulan, lingkungan yang kurang baik. Dari keluarganya misalkan keluarganya itu divorce, broken home. Jadi broken home. Jadi orang tuanya itu bercerai, kemudian anaknya terbengkalai sehingga tidak mendapatkan perhatian yang utuh gitu, seperti itu. Atau mungkin dari pergaulan lingkungan yang kurang baik ini bisa jadi di rumahnya orang tuanya baik-baik saja, tapi di luar ternyata anak-anaknya itu bergaul dengan orang-orang yang memang tidak benar, dalam arti kata pergaulannya itu tidak baik. Jadi seperti orang-anak yang sudah mulai merokok dari kecil atau mungkin sudah mulai mencicipi minuman keras yang seperti itu. Kemudian faktor lainnya apa? Frustasi. Dia frustasi karena yaitu sebenarnya ini semua saling berhubungan ya, faktor eksternal, internal, dan faktor lain ini berhubungan. Karena frustasi sendiri itu bisa jadi dia memiliki kontrol diri yang lemah karena memang ada masalah ya, masalah dengan lingkungan atau dengan keluarganya. Kemudian selain itu ada dasar agama yang kurang. Nah, ini yang harus ditekankan dari sekarang karena kelihatannya pendidikan agama yang sekarang itu bukan kurang ya, mungkin untuk anak-anak itu masih harus ada ekstranya karena dasar agama itu sebagai fondasi untuk anak-anak agar lebih mengenal baik atau buruknya. Kemudian ada lagi untuk faktor lainnya itu adalah kebosanan. Jadi anak-anak itu bosan, aduh aku mau ngapain ya, aduh kok gini terus sih hidup. Jadi mereka ingin mencoba suatu hal-hal yang baru yang seperti tadi saya bilang bahwa bisa saja mereka ingin memiliki kesan keren. Nah, biar mereka nggak bosan, wah mereka udah kayak preman aja. Kemudian ada pengaruh teknologi. Nah, pengaruh teknologi ini bisa dari YouTube, dari film. Nah, apalagi sekarang banyak sekali sinetron-sinetron yang tidak berbobot menurut saya. Sinetron-sinetron itu menunjukkan geng motor atau grup geng-geng sekolah gitu. Itu sebenarnya mencontoh untuk anak-anak agar melakukan hal tersebut sebenarnya. Walaupun memang kalau kita pikir lagi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Hanya saja memang pada saat menonton hal-hal tersebut kita harus bisa mengarahkan, terutama untuk anak-anak yang memang masih kecil sekali. Kemudian di sini adalah gangguan berpikir dan intelijensia ya, faktor lainnya itu. Jadi mohon maaf nih, mungkin anak-anak yang memiliki intelijensia rendah atau IQ yang kurang itu bisa saja memiliki gangguan berpikir sehingga mereka berpikir merasa hebat atau apa. Sebenarnya ini semua berhubungan ya. Jadi ya bisa dibilang bahwa gangguan berpikir ini harus kita perhatikan juga. Jadi kita tidak boleh mengabaikan. Jadi anak-anak itu harus dibimbing. Nah, sehingga mereka tidak memiliki gangguan berpikir seperti itu. Kemudian selanjutnya di
di sini kita akan melihat beberapa contoh kenakalan remaja yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat kita ya. Yang pertama itu penyalahgunaan narkoba ya. Penyalahgunaan narkoba ini adalah suatu pemakaian non medis atau ilegal melanggar hukum terhadap barang haram yang dinamakan narkotika, psikotropika, dan obat-obat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan manusia pemakainya. Nah ini ya penyalahgunaan narkoba ini memang sekarang akhir-akhir ini sering terjadi ya, terutama pada tahun 2019 kemarin banyak sekali kasus di mana anak SD saja dicekoki obat-obatan terlarang ya. Kalau tidak salah obat-obatannya itu saya lupa namanya, itu yang kayak permen, ada itu anak-anak kecil dikasih permen padahal permennya itu adalah narkotika. Nah itu dapat merusak sekali ya, bukan hanya merusak fisik tetapi merusak saraf-saraf mereka karena mereka itu masih kecil, dan semakin lama mereka akan semakin ketergantungan, sehingga kita juga harus memperhatikan pergaulan anak kita sendiri. Jadi takutnya ada di sekolah orang-orang yang memang sengaja masuk ke dalam lingkungan sekolah, mereka menjual sesuatu yang memang tidak boleh dijual sebenarnya. Bahkan ada kasus yang kemarin sempat disebarkan tahun 2019 kemarin, yaitu kemasannya seperti permen diberikan begitu saja kepada anak-anak kecil. Nah, padahal itu isinya narkoba. Saya tidak tahu itu hoax atau bukan, tapi yang jelas katanya memang ada hal yang seperti itu. Kemudian di sini ada penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan kebiasaan merokok. Nah, biasanya untuk merokok ujung-ujungnya pasti kena ganja. Nah, karena mereka sudah mencoba rokok, rokok itu seperti ini, pengen tahu nih rasanya ganja itu seperti apa. Bisa saja mereka mencoba. Kalau memang mereka tidak memiliki landasan atau fondasi agama yang kuat bahwa hal-hal yang seperti itu buruk. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu itu buruk. Tapi kalau mereka tidak kuat imannya, itu biasanya dari mulai merokok, mencicip-cicip, nanti kena ganja, nanti lebih lagi misalnya kena ekstasi atau apa, itu bisa saja. Kita tidak ada yang tahu, apalagi kalau misalnya dia bercerai, ternyata dia anak kaya, banyak uangnya, pemenuhan kebutuhannya itu hanya kebutuhan, itu bisa saja terjadi. Nah, di sini sudah diatur ya mengenai psikotropika ini untuk bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk semua kalangan, yaitu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, kemudian UU Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Nah, untuk psikotropika ini ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, itu dijabarkan di dalam undang-undang ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang sering kita temui adalah seks bebas atau free sex. Nah, ini yang membuat saya miris ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena saya sendiri mendengar ada kasus seperti ini di dekat lingkungan saya, mungkin di lingkungan yang memang sering saya lewati. Jadi anak itu adalah anak SMP, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi anak SMP itu usianya baru belasan tahun tetapi dia sudah mengandung. Itu karena perhatiannya kurang mungkin ya, pengawasannya. Jadi kalau punya anak perempuan apalagi ya, kalau mungkin untuk anak cowok masih bisa tapi untuk anak perempuan tidak terlihat untuk seks bebas ini. Nah, seks bebas ini adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Kalau dunia prostitusi sudah jelas ya. Tapi untuk yang ini, yang suka sama suka ini, seharusnya kita melakukan sex education sejak dini. Jadi kita harus menjelaskan bahayanya itu free sex ini apa, dampaknya itu seperti apa kepada kita atau kepada diri sendiri seperti itu. Nah, akan tetapi seks bebas ini bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja, bahkan yang telah berumah tangga pun sering melakukannya dengan orang lain yang bukan pasangannya, yaitu mungkin bisa dikatakan perselingkuhan. Tapi kita akan bahasnya tentang seks bebas untuk anak-anak remaja. Jadi diusahakan di setiap sekolah atau mungkin dari orang tuanya sendiri untuk seks bebas ini melakukan sex education sejak dini. Jadi anak-anak itu jangan sampai mereka tabu tentang masalah seperti ini dan mencarinya di internet. Ada alangkah baiknya kalau misalnya pada saat menonton TV misalkan ada yang pegang tangan atau apa, kita jelaskan ini tidak boleh seperti ini, seharusnya ini harusnya seperti ini. Jadi kita yang mengarahkan, jangan sampai sex education itu mereka cari dari internet, karena internet itu bisa dikatakan jahat ya. Ada bagusnya, ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang terlalu mungkin sekarang sudah ada beberapa situs yang diblok, tapi kebanyakan bisa menggunakan VPN. Nah, itu yang berbahaya. Anak-anak sekarang itu pintar ya, ibu-ibu, bapak-bapak.
Jadi mereka bisa saja melakukan menonton atau apa itu dengan VPN. Jadi saya rasa kalau misalnya orang tuanya lebih perhatian atau bisa memantau itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ini masih tentang seks bebas ya. Seks bebas itu biasanya dipicu oleh pornografi. Nah, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, pornografi itu sendiri adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, foto, video, tulisan, dan lain-lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai kesusilaan. Nah, di sini ada data dari Komisi Perlindungan Anak, yaitu 97% remaja pernah menonton atau mengakses pornografi dan 93% pernah berciuman, sedangkan 62,7% pernah berhubungan badan. Nah, serta 21% remaja telah melakukan aborsi. Ini yang paling miris, yang paling miris yang saya lihat, saya baca-baca dari mana-mana, itu banyak sekali remaja-remaja yang belasan tahun itu sampai mengaborsi, bahkan ada yang sampai 2 kali. Allah Akbar, benar-benar miris sekali ya Ibu Bapak. Makanya oleh karena itu tadi sudah saya bilang bahwa untuk masalah free sex itu sendiri kita harus melakukan edukasi sejak dini, yaitu sex education sejak dini. Kemudian peraturan pornografi itu ada dalam pasal 3 seperti yang tadi. Pasal 3-nya ya ini untuk mewujudkan melihara, disebutkan bahwa pengaturan pornografi bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu agar lebih beretika, berkepribadian luhur. Jadi nilai ketuhanannya ada. Jadi dia sadar bahwa itu tuh salah, bahwa Tuhan tuh melihat. Jadi dalam pasal ini disebutkan bahwa demi mencegah berkembangnya pornografi, maka kita memang harus memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, yaitu tadi dengan agama ya, meningkatkan pembelajaran agama baik di sekolah, di rumah, ataupun mungkin ada tambahan pengajian-pengajian dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, waduh, apa nih? Bentar ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Ini larangan dan pembatasan ada di pasal 4, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyebarkan, atau menyediakan pornografi. Untuk kondisi sekarang ini sepertinya untuk menyebarluaskan itu sangat sulit sekali, karena konten-konten yang berbau pornografi itu tersebar luas di internet. Banyak situs-situs yang menyediakan film-film yang memang tidak pantas untuk anak-anak tonton, tetapi mereka tetap memunculkan hal itu. Nah, berarti kita harus melakukan pembatasan usia. Kalau misalnya YouTube kan sekarang ada YouTube Kids, tapi untuk yang lainnya mungkin kita harus lebih protektif lagi kepada anak-anak, dan kita harus mengontrol penggunaan web tersebut untuk anak-anak ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita tidak kecolongan, jadi anak-anak tidak akan mengakses pornografi dari situs-situs tertentu yang memang kita tidak tahu, karena biasanya anak-anak seperti yang tadi saya bilang lebih pintar. Kemudian yang selanjutnya ini ketentuan pidana mungkin ya, ini hanya sekedar untuk tahu saja bahwa jika ada orang yang memproduksi atau membuat, memperbanyak dan lain-lain, itu denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak itu 6 miliar. Nah, kemudian di pasal 31 itu mengunduh pornografi itu dipidana sebanyak 2 miliar, paling lama itu 4 tahun penjara pidana atau 2 miliar. Wow, itu luar biasa sekali sebenarnya ya, tapi tetap saja banyak sekali orang-orang atau oknum yang mengunduh, kemudian meminjamkan video-video atau menyebarkan. Kemudian yang selanjutnya, ini yang selanjutnya yaitu tawuran atau perkelahian antar pelajar. Nah, ini ada fenomena yang menarik di Indonesia bila tahun sebelum 98 itu ya, pokoknya tahun 90-an, yang tawuran itu adalah anak-anak SMA atau STM. Nah, maka dari 98 ke sini sampai tahun 2020 itu tawuran itu yang tawuran itu adalah mahasiswa. Kemudian ketika anak-anak SMA tawuran dikatakan karena mereka belum dewasa, maka bila yang tawuran adalah mahasiswa tentulah karena mereka sudah kehilangan kedewasaan. Iya, itu benar sekali. Nah, ini ada salah satu gambar ya anak SMA yang sedang tawuran, tapi ada yang membuat saya benar-benar miris dan merasa sangat sedih sekali. Kenapa? Ini saya perlihatkan gambar selanjutnya. Bisa ibu-ibu lihat di sini anak-anak tersebut memakai pakaian merah putih.
terbukti. Dengan kata lain, anak-anak ini adalah anak-anak sekolah dasar, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa dibayangkan. Yang paling bawah ini, yang ada rumput-rumputnya itu ada di desa saya sendiri, di sini di lingkungan saya. Jadi anak-anak itu sudah bisa memakai celurit, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah bisa memakai parang, bahkan mereka itu tahu cara menggunakan gear. Itu yang membuat saya sedih dan sangat miris sekali, bahwa zaman sekarang ini kenapa mereka melihat kok ada yang seperti ini? Karena media. Media itu bukan hanya koran atau website-website berita, bukan, tetapi dari teknologi sendiri seperti TV. Di TV juga sudah mulai ada ini berantem antar geng dan lain-lain. Ini pemicunya seperti itu juga. Sebenarnya ada contohnya dari teknologi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada ini ada penyebab tawuran ya. Faktor penyebab tawuran biasanya adalah remaja tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis dan kurang kasih sayang, sehingga remaja tercenderung menjadi provokator dan mencari perhatian di luar. Ya, itu termasuk salah satu yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa mereka itu sebenarnya kurang perhatian sehingga mereka berusaha untuk mencari perhatian di luar. Jadi apapun yang mereka lakukan itu ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian tawuran ini juga biasanya disebabkan oleh konflik perorangan yang akhirnya mengajak teman lain untuk membantu. Mungkin di sini sistemnya seperti solidaritas. Oh, dia tuh digebugin sama anak anu, SMA anu atau SMP anu. Yuk kita bantuin, kita balas dendam. Biasanya ibu-ibu. Itu yang membuat saya benar-benar miris sekali. Ternyata anak-anak itu pemikirannya seperti itu. Mereka berpikir bahwa tawuran, sementara saya berpikir tawuran itu percuma dan sia-sia. Mungkin karena saya sudah tua mungkin ya. Sementara mereka anak-anak yang memang hanya mengerti, wah ini keren. Keren, mereka bisa ya berantem gitu, tapi itu bukan pada tempatnya. Coba mereka ingin tawuran, oke, yuk kita tawuran di arena tinju satu-satu, nah itu baru keren bunda ya. Atau misalnya yuk kita adu pencak silat, itu keren sekali, daripada sekarang bertarung di jalanan seperti itu. Aduh, luar biasa sekali ya, luar biasa miris saya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi tawuran. Nah, ini untuk mengatasinya. Ada solusi yang bisa dilakukan ya ibu-ibu untuk mengatasi tawuran ini, yaitu orang tua idealnya menjadi model yang baik bagi anak dan membuka komunikasi dengan anak secara baik. Nah ini, jadi orang tua itu harus lebih berkomunikasi dengan anak, lebih terbuka, lebih dekat. Jadi jangan sampai anak-anak itu lebih jauh dengan orang tua. Kemudian di sekolah, buatlah aturan yang jelas dan tegas sehingga anak beradaptasi dengan aturan tersebut. Jadi anak-anak itu lebih tegas bahwa kalian itu adalah pelajar, sehingga kalau misalnya kalian itu pelajar, tawuran itu bukan untuk anak pelajar, karena memang dilakukan di sekolah itu lebih cenderung ke preman ya. Kemudian sebagai guru idealnya tidak pilih kasih dalam memberi perhatian terhadap semua siswa sesuai porsinya. Jadi senakal apapun anak itu, tapi kita harus tetap memberikan perhatian kepada anak itu, bahkan harusnya lebih ya, karena memang anak yang seperti itu biasanya lebih membutuhkan perhatian dan pendekatan yang lebih baik lagi. Kemudian buatkan ruang aktivitas yang agar siswa mereka dapat menyalurkan minatnya dengan baik. Nah di sini mungkin ada sistem ekstrakurikuler seperti itu juga sudah termasuk bagus. Jadi misalkan siswa diwajibkan untuk mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang dilakukan oleh di sekolah, diadakan di sekolah. Kemudian selanjutnya libatkan remaja dalam kegiatan yang bersifat sosial sehingga mereka mampu untuk empati. Nah ini benar, jadi mereka itu harus dilibatkan untuk acara-acara sosial sehingga mereka lebih memiliki perasaan sungkan, segan, atau ya empati istilahnya. Mereka harus tahu bahwa jika mereka diperlakukan seperti ini, maka orang lain akan memperlakukan kita seperti itu. Nah, jadi ada timbal balik, hukum timbal balik itu kita harus mengajarkan itu, apalagi dari sejak anak-anak usia dini aja sekarang gitu. Jadi kita terapkan kepada mereka bahwa kita itu harus berjiwa sosial. Bukan berarti jiwa sosial itu kayak tadi solidaritas, enggak, beda lagi itu halnya. Kemudian berikan penanaman ilmu agama yang kuat. Nah ini yang paling penting. Agama selalu mengajarkan kebenaran. Agama selalu mengajarkan kita bagaimana bertingkah laku, berperilaku. Jadi agama itu memang landasan yang kuat dalam membina karakter, kemudian keimanannya juga, sehingga dia kalau untuk melakukan suatu kesalahan dia akan merasa takut sendiri. Nah, bukan berarti ditakut-takutin, enggak, tapi mereka memiliki kesadaran tersendiri. Nah, selanjutnya dari sini kesimpulan yang saya dapatkan ya. Nah, mungkin kita langsung kesimpulan aja ya Bu ya. Abi. Kenakalan remaja adalah perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja ya.
mulai dari hal yang simpel seperti menyontek, dengan merampok, kemudian tawuran dan lain sebagainya. Nah, kenakalan remaja ini bisa terjadi dikarenakan lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Kenakalan remaja seharusnya diantisipasi dengan memberikan perhatian yang cukup, pedoman dan moral yang baik agar mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta difasilitasi untuk menyalurkan hobi sehingga mereka selalu bersikap positif. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Ya, moderator. Baik. Ya, siap. Baik. Itulah materi yang telah disampaikan oleh Bunda Krisnawati tentang kenakalan remaja, di mana banyak dampak-dampak dari perkelahian, seks bebas, narkoba. Itulah salah satu mungkin jadi jadi kendala, jadi permasalahan orang tua. Bagaimana kalau misalnya anaknya terlibat dalam tawuran, nih orang tua gimana tanggapannya terhadap anak tersebut, terhadap anak-anaknya yang terlibat dalam tawuran, dalam seks bebas, dalam narkoba. Mungkin ini jadi kita semua selaku orang tua mungkin sesuai apa yang disampaikan oleh Bunda Krisna tadi tentang pengertian tentang kenakalan remaja, sampai permasalahannya, sampai kelakuannya, juga sampai mungkin sedikit tadi dampak gitu ya, dampak yang tidak tersampaikan gitu ya, dampak tentang kenakalan bagi orang tua dan lingkungan itu belum tersampaikan secara menyeluruh. Itulah sekilas tentang materi yang telah disampaikan oleh Bunda Krisnawati. Baik, kepada ini ada Bapak Indra Syamsuddin yang sudah masuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, juga kepada para instruktur yang saya hormati, silakan untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Mangga, Bapak Indra. Halo. Silakan buat Bapak Asep. Mangga. Pilih aya komentar kanggo ikon hari ini, Pak Asep. Ya, ada pertanyaan tidak? Mungkin Abi sendiri mau nanya. Sedikit ini ya, Abu Bisna, tentang kendala dan dampak. Ini bagaimana sih dampaknya kalau misalnya kita punya anak remaja gitu, terus berkelakuannya sesuai apa yang telah disampaikan Ibu. Nih, solusi kita sebagai orang tua harus gimana? Mungkin sedikit. Maksudnya seperti apa, Abi? Dampaknya, dampak terhadap orang tua, lingkungan sekitar, dampak dari akibat perlakuan punya anak yang nakal. Ya, biasanya orang tua yang punya anak nakal, saya juga anak saya nakal loh. Biasanya kadang merasa kesal ya sama anaknya. Kalau bisa sih kita arahkan sedikit demi sedikit. Itu saja sih Abi sebenarnya. Kita harus lebih dekat sebenarnya kepada mereka. Tapi memang kebanyakan anak yang seperti saya bilang ya, krisis identitas. Ya seperti itu, biasanya mereka lebih mencari perhatian, dan kalau misalnya kita sudah memberikan perhatian, biasanya mereka akan sedikit longgar, Abi. Biasanya kita harus melakukan pendekatan terus. Seperti itu sih sebenarnya, Abi. Ya, boleh saya menambahkan sedikit ya, Abi ya. Ya, sok silakan Bapak. Sedikit cara mengatasi kenakalan remaja ini perlu diketahui oleh para ya. Ada pertanyaan di chat. Pertanyaan bentar. Ini dari Pak Permana Bugres. Pertanyaannya, sosialisasi terbaik untuk kenakalan remaja kepada anak dengan cara apa? Itu dari Pak Asep Permana. Ya, itu waktu terbaik untuk melakukan hal tersebut. Kapan waktu terbaik untuk melakukan hal tersebut? Ini waktu terbaiknya
maksudnya untuk sosialisasi. Pertanyaannya sambungan Pak. Tadi sudah saya cara sambungan mengatasinya pertanyaan. mungkin ya Bu ya. Cara Sosialisasi. mengatasinya. Sosialisasi Pak. Oh, Bangga, silakan. Sosialisasi Sosialisasi terbaik untuk kenakalan untuk remaja kenakalan pada anak dengan cara apa? Terus keduanya kapan waktu terbaik untuk melakukan ya. Iya, jadi untuk sosialisasi terhadap anak kepada anak mungkin ya. Kita sebenarnya dari usia dini juga kita sudah bisa mensosialisasikan itu dalam pelajaran. Jadi kita selipkan sedikit demi sedikit mengenai masalah kenakalan ini, bahwa hal-hal yang seperti ini loh anak-anak tidak diperbolehkan. Ya, kalau misalnya ada di SD, misalkan kayak MI atau ya MI biasanya kan ada akidah akhlak. Nah, kita bisa menjelaskan juga diselipkan seperti itu, karena memang di pelajaran akidah akhlak pastilah ada lah tentang masalah apa yang tidak boleh dan tidak apa yang boleh dan tidak boleh. Disosialisasikannya itu bisa diselipkan dalam pelajaran-pelajaran Pak biasanya. Kemudian kalau dari orang tua sendiri itu biasanya disosialisasikannya pada saat berkumpul. Misalnya kita saat menonton TV atau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu di lingkungan, kita menjelaskan. Nah, ini yang seperti ini tuh sebenarnya tidak bagus karena begini-begini, kita menjelaskan dengan seperti itu saja, itu termasuk sosialisasi Pak. Sosialisasi itu tidak perlu mengumpulkan orang untuk untuk menjelaskan bahwa ini kenakalan remaja seperti ini dampaknya ini. Kita melalui lingkungan sendiri dulu itu lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kita berikan pemahaman atau pengertian kepada mereka bahwa nah ini seperti ini tuh tidak bagus. Misalkan sinetron di TV yang antar geng itu, nah kita bisa bersosialisasi lewat situ. Nah ini seperti ini tuh tidak bagus, itu tuh nggak keren sama sekali, itu tuh begini, yang keren tuh seperti ini, yang keren itu berprestasi dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin dari yang lain, dari Pak Abi misalnya mungkin ada tambahan atau mungkin Pak Abi memiliki opini tersendiri, silakan Pak Abi. Ya, boleh ini. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Indra Samsudin ya. Bagaimanakah cara menyikapi penggunaan internet pada anak? Ingat, dewasa ini hampir semua kenakalan remaja bersumber dari internet melalui media smartphone. Kejadian seperti gesek, tawuran, bullying, semua berawal dari ini. Pertanyaan bagaimana cara menyikapinya nih? Mangga. Oke, cara menyikapinya sebenarnya sulit sekali ya. Bukan menyikapi, kalau menyikapi mungkin kita harus lebih ini lagi ke anak-anaknya, lebih intens lagi memberitahu, atau kita harus bisa mengontrol. Karena memang untuk hal-hal tersebut memang sulit sekali dikontrol, apalagi sekarang memang masing-masing anak itu memiliki smartphone ya Bapak ya. Kalau tidak salah, setiap anak itu sudah memiliki handphone yang canggih, bisa YouTube sendiri. Kalaupun misalnya di blog sudah bisa VPN. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya itu sebenarnya pintar-pintar kita. Jadi setiap hari, apalagi anak-anak yang remaja itu, setiap kali, bukan setiap hari ya, mungkin kita melihat pinjam dulu HP-nya, lihat dulu kamu melihat apa aja. Sebenarnya harus ada kontrol seperti itu, walaupun mereka tidak suka, tetapi mereka harus tahu bahwa kita itu sebenarnya mengontrol mereka. Kalau menurut saya pribadi itu seperti itu, karena memang untuk menyikapinya sendiri akan sangat sulit sekali kalau misalnya tidak ada kerjasama atau perhatian dari orang tua. Begitu Pak, kalau menurut saya. Nah, bagaimana Pak Samsudin? Bapak Indra gimana tanggapannya? Mungkin Bapak sendiri mau menambahkan, silakan. Halo Pak Indra. Bu Grace, saya menambahkan boleh nggak? Mangga, silakan Bu. Ya, saya menambahkan begini mengenai penggunaan internet pada anak, mungkin Bapak Ibu ya, apalagi sekarang kan anak-anak di rumah. Jadi mungkin salah satu caranya adalah kita memberikan kegiatan pada anak, salah satu kegiatan yang melepaskan mereka dari smartphone, yang mungkin di acara olahraga atau ya mungkin ada yang lainnya. Ini ya, terima kasih Bu. Emang harusnya anak-anak itu lepas dari smartphone, tapi sepertinya kan sulit sekali ya, apalagi kondisi sekarang ini. Tugas dari smartphone, apa dari internet dan lain-lain. Mungkin ada yang baik, ini dari Pak Indra suaranya katanya Bugis kurang jelas ke Pak Indra. Terus
ada pertanyaan lagi dari instruktur kita ini yang masih setia gitu ya. Ada orang menyebutkan kalau anak nakal itu sebenarnya pintar. Bagaimana mengarahkan anak tersebut agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja? Tuh, sebagai pertanyaan juga, silakan Bu Kris untuk menjawab pertanyaan dari Bapak instruktur kita. Iya, Bapak Asep. Jadi begini ya Pak Asep ya. Sebenarnya kita semua tahu lah bahwa di dunia ini tidak ada anak yang terlahir bodoh. Semuanya itu pintar, Pak. Nah, memang kadang kepintaran itu akan terlihat sekali apabila anaknya memang rajin atau mungkin anaknya memang jenius. Istilahnya dalam arti kata jenius ini dia nakal sekali, tetapi dia memang bisa menyerap segala sesuatu dengan baik. Kita hanya tinggal mengarahkan saja, Pak. Soalnya saya juga di sini menghadapi anak yang seperti itu. Jadi anak itu super aktif, bukan nakal mungkin ya, lebih super aktif gitu, super aktif, hyper aktif. Jadi mau mau di kelas, mau di mana dia itu hyper aktif. Jadi selalu aktif. Apapun dia misalnya anaknya selalu naik ke atas, misalkan nerekel karena tangkal misalnya, atau mungkin mengacak-acak buku atau apa, tetapi dia dalam menyerap pelajaran itu biasanya bagus. Nah, itu adalah anak, termasuk anak yang istimewa. Anak-anak seperti itu bisa diarahkan untuk tidak melakukan kenakalan remaja, karena dengan beriringnya waktu, apabila kita terus menerapkan, memberitahukan atau istilahnya bukan mengungkapkan apa ya, memberikan pengertian lah istilahnya, memberikan pengertian, terus saja memberikan pengertian, dia pasti akan menyerap itu. Jadi dia tahu, oh ini seperti ini salah. Kita tinggal mengarahkan aja sebenarnya anak-anak yang seperti itu. Bukan hanya anak seperti itu, sebenarnya semua anak juga sama. Hanya saja yang hiperaktif itu memang kadang ada kecemasan dari orang tuanya, aduh anak aku seperti ini, aku takut dia nakal nanti sampai besar. Tapi alhamdulillah, mungkin apabila kita memang intens menjaga, memberitahukan, membimbing dan lain-lain itu dengan baik, itu insya Allah tidak akan seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti akan berpikir lebih bagus lagi. Jadi anak-anak seperti itu memang luar biasa hipernya, tetapi nanti perlahan dia akan mengerti dengan beriringnya waktu, asalkan kita memang telaten untuk memberikan pengarahan seperti itu, Pak. Bukan hanya untuk anak yang hyper aja ya, untuk semua anak, tapi anak yang hyper memang butuh kesabaran. Itu saja Pak dari saya. Mungkin Abi mau nambahkan.